dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room. Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Apakah Bapak setuju game apapun kalau sudah ada taruhan uang itu adalah judi, dan siapapun yang bermain game yang ada taruhan uangnya melakukan tindak pidana, termasuk walaupun yang kelas-kelas kecil? Sangat-sangat setuju. Jadi saat panjang dia itu bertaruh, sifatnya untung-untungan, mengharapkan hasil, itu judi, apapun bentuknya. Nggak bisa berdalih itu game, saya nggak tahu itu judi. Ya nggak mungkin loh. Kalau game itu paling ya kita beli, seperti cucu saya anak-anak SD beli game Doraemon atau apa, kan tidak ada imbalan, selesai sudah, paling saya dapat poin, wah ada menang dapatnya 100 Ya. Tapi kalau sudah meletakkan sejumlah uang di situ, saya bisa menerka atau saya bisa mengadu dua permainan. Kalau saya yang benar, saya dapat lipat berapa, atau balik modal, atau kali berapa, itu udah judi. Jadi setiap anggota masyarakat yang bermain game yang dengan taruhan uang adalah pelaku judi, dapat dipidana. Dapat dipidana, apalagi judi elektronik online itu gampang sekali. Zaman saya jadi polisi, nangkap judi adu ayam, ayamnya ketangkap, duitnya nggak ada. Dan itu bukan judi? Judi tapi nggak bisa. Ya, kan, karena buktinya nggak ada. Tapi ya. Kalau sekarang kan jejak elektronik. Ya sampai zaman mungkin 1000 tahun lagi bisa dilihat. Oh susah-susah apanya? PPATK sudah memblokir rekeningnya. Ya. Dari rekening itu kan pasti ada datanya. KTP ada apa, alirannya ada. Cuma sampai hari ini sepertinya belum ada masyarakat yang melakukan judi online itu menjadi tersangka. Paling bandarnya. Harusnya jadi. Gampang nangkapnya begitu. Tapi karena banyak, ya kalau dijadiin sama polisi tersangka, kan peredaran duitnya sampai 100 triliun, 80 triliun. Ya. Kalau satu orang kalah 1 juta, itu berarti 1 juta orang yang main. Ya. Betul juga judul itu, gawat darurat judi. Pemainnya banyak. Dari anak SD sampai nenek-nenek, sampai ibu rumah tangga. Itu yang kelas receh. Tapi yang kelas kalau judi di Hong Kong, di mana-mana, di ruang VIP, ini pemainnya terbatas. Tidak pakai online begitu? Online juga. Ya, tapi tidak dipromosikan pakai dinar candy begitu? Nggak perlu pakai dinar, tapi mereka itu udah saling kenal. Oh ada 100 orang, 50 orang, dia meletakkan duitnya di rekeningnya sekian miliar atau berapa. Sudah saling tahu, saling percaya. Ya. Itu yang besar. Okay. Kalau tadi kan masyarakat sama bandar itu melakukan judi. Iya. Bagaimana dengan seperti dinar candy atau para selebgram yang mempromosikan? Kita tahu ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE itu pidana. Tapi boleh nggak dia katakan, saya nggak tahu itu bahwa itu judi, saya tahunya itu hanya game. Ya begini, abang ahli hukum. Ya. Semua orang dianggap tahu hukum kan? Benar. Satu. Tapi yang kedua, dalam penerapan hukum itu, ngapain ngurusi yang receh-receh, hanya promosikan, hanya lempatkan di Telegram dapatnya hanya seberapa? 10 juta. Tapi kan kunci front depan kan mereka yang memperluas. Ada apa tidak dia judinya jalan. Tapi Bapak setuju selebgram artis setuju. yang mempromosikan itu melakukan tindak pidana? Setuju. Tetapi entah dia membantu, entah dia turut serta, entah apa namanya. Ya. Tapi kan ada yang lebih pokok, bandarnya. Pemainnya, pemain itu misalnya yang masang itu dulu dong ditangkap. Tapi bukannya bandar ini katanya dekat sama kayak bapak-bapak ini? Hah? Untung zaman saya belum ada. Yang benar. Belum. Dan zaman saya kan belum ada HP kayak gini kan. Masih HP dicabut Bapak nantinya. mantan Kabar Eskrim, Bapak mengatakan zaman saya tidak ada. Emang zaman sekarang ada? Zaman sekarang nggak usah dijawab. Oh, kita buat judulnya itu kok. Tanya Metro TV aja ada apa enggak? Ada nggak, Dinar? Oh, mana mau Dinar tahu, Pak? No, nggak tahu katanya. Padahal udah ngiklankan. Nah, coba. Begitu. Jadi hari ini DPR sampai ada katanya dibajak ya, dia punya diretas. Itu gimana, Pak? Ya. Sampai dipertontonkan judi online di DPR ya? Oke. Terang-terangan itu jadi penghinaan kepada aparat atau bukan? Penghinaan pada lembaganya. Ya. Nah, kita nggak tahu anggota DPR gini-gini apakah entah DPR, entah pemerintah, entah pejabat dia begini-begini menanggap aspirasi rakyat atau sedang membuang tempo. Ya.
Bang Tempo memperbanyak, kita nggak tahu. Beliaulah yang pakarnya itu. Jadi tidak ada yang aman dalam hal elektronik ini. Yang aman, asal ketahuan kuncinya aja kebobol. Nah beliau itu bisa dipakai Pak Ruby Alam satu sebagai ahli oleh kepolisian untuk melacak ini. Saya senangnya masalah yang kita bicarakan malam ini ditangani oleh Direktorat Cyber. Ya. Karena Direktorat Cyber, saya yakin Direktorat Cyber sudah banyak data di sana. Oh ini bandar besar, oh ini bandar receh, oh ini mungkin ada target lebih besar yang ingin dicapai oleh Baris Krim. Oh ini judi online, ini bandar-bandar besar ini masih ada. Dengan ini diperiksa para artis, sasaran mereka bukan para artis, saya yakin. Sasarannya siapa? Ya, tentunya, bandar besar? Tentunya kalau kita mancing ikan kecil dengan harapan ikan kecil itu digigit oleh Atau ikan besar. apakah ikan kecilnya yang dipertontonkan, ikan besarnya dibiarin? Semoga tidak, polisi sudah berubah. Oh begitu, polisi sudah berubah. Ya, begitu. Insya Allah. Jadi kenapa begitu judi online begitu sudah sangat darurat, tapi kok yang jadi tersangka kok baru 1-2 gitu loh? Nah ini kita doa. Masalahnya di mana? Semoga dengan diangkat ini jadi darurat judi dan ini ditangani oleh cybercrime, saya hakul yakin ini nanti akan nangkap bandar besar. Kita tunggu aja. Terus bahkan saya dengar Kominfo mengatakan artis yang selama ini mempromosikan judi malah dibikin menjadi duta anti judi online. Padahal dulu adalah pelaku. Gimana itu Pak? Ya, apa itu tindakan tepat? Semoga saja maksudnya itu bukan ngajak orang bermain judi online. Ya. Semoga ya. Tapi kalau tujuannya saya yakin tujuannya baik, tapi jangan sampai tujuannya baik dilakukan dengan cara yang salah. Bisa saja masyarakat menafsirkannya, wah enak mempromosikan judi online bisa dijadikan duta. Kalau pemain judi online bisa jadi duta besar kan? Gimana Pak? Pak Rurdali Munte ahli hukum. Boleh nggak selebar kami ini, selebriti ini mengatakan, saya nggak tahu itu judi, saya nggak tahu itu pidana, saya tahunya itu cuma game. Dari segi hukum pidana gimana? Jadi pertama kalau kita buka ya, beberapa link yang ada, ketika dibuka yang muncul di depan langsung tulisannya slot judi. Ya. Itu semua begitu Bang. Jadi kalau misalnya... Jadi Dinar Kendi nggak boleh mengatakan nggak tahu dong? Mungkin dia nggak buka. Ya, tapi kalau dibuka di depan itu dengan warna bling-bling, itu yang muncul... Ya, ada tulisan slot judi. Ya, jadi... Dan itu yang pertama Bang ya. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa fee-nya ini tidak normal, tidak ada nego. Jadi pernah ada kasus, ini duit narkotika dikirim dari orang di Malaysia ke Batam. Ya. Kamu buka PT, nanti aku kirim duit sekian, kamu dapat berapa persen. Ya. Dan kemudian orang yang menerima itu ditangkap polisi dan kemudian dipidana karena menerima uang hasil tindak pidana di sana. Ya. Itu karena dia harusnya patut menduga bahwa ini dari pidana. Karena nggak normal. Ya. Jadi patut menduga itu indikatornya kalau tidak normal Bang. Artinya, misalnya kalau ada orang, udahlah kamu iklanin, saya kasih kamu 2M, padahal video normalnya cuma 10 juta. Itu harusnya patut menduga bahwa itu dari tindak pidana. Oke. Jadi ini jelas melanggar pemain judinya kena KUH pidana, sedangkan selebgramnya kena Undang-Undang ITE, TPPU-nya di mana? Dua-duanya bisa TPPU. Yaitu? Karena TPPU itu tindak pidana asalnya kan ada 26 plus yang 4 tahun ke atas dan judi salah satu di situ. Begitu. Cuma masalahnya begini Bang, ini sekarang saya lihat data ya, itu judi itu melebihi narkotika transaksinya. Tapi kasus TPPU dengan tindak pidana asal judi itu hitungan jari. Dari 26 itu dia peringkat 14 Bang. Ya. Hitungan jari. Narkotika peringkat 1. Ya. Artinya saya menduga tadi disebutkan bahwa sudah diblokir, sudah ditangkap sejak 2017 sudah ada. Karena penerapannya tidak sesuai dengan prinsip follow the money itu. Artinya harusnya apa? Kalau Artinya apa? Kurang diawasin atau yang ditangkap yang kecil-kecil? Yang ditangkap yang kecil-kecil. Karena yang kan semua sudah karena tercatat. yang besar-besar temannya Pak Susno Duaji begitu. Silakan tanya Pak Susno. Karena kan semua rekornya sudah jelas mengarah kemana. Ya. Ya, mau dia ganti rekening, mau dia ganti dompet digital, mau dia ganti link, itu duitnya ke satu orang itu gitu. Ya. Jadi harusnya mudah untuk kemudian blokir. Dan sebenarnya di dalam undang-undang TPPU ada mekanisme bahwa ketika diduga diblokir tadi, duitnya diblokir.
itu ada waktu untuk kalau tidak ada yang komplain, itu duit itu bisa ditetapkan di pengadilan untuk disita untuk negara. Jadi kalau PPATK kemudian sekarang blokir, kasih ke penyidik, penyidik minta ke pengadilan untuk ditetapkan sita oleh negara, itu bisa, Bang. 155 triliun per tahun bisa dimiliki oleh Indonesia. Ya terus kenapa belum? Saya tidak tahu. Mau atau tidak, itu pertanyaannya. Oke, kita istirahat dulu. Yang berikut ini kita akan tanya nanti ke ahli forensik. Kenapa orang tertarik main judi online? Apa yang membuat mereka tergoda? Apakah mereka ingin cepat punya Lamborghini dan berlian seperti Hotman Paris? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.